Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Malik bin Dinar suatu hari berkata, "Ya ahlal Qur'an, ya hamalatal Qur'an, wahai ahli Qur'an, wahai pecinta Al-Quranul Karim, kaifa zara'al Quran fi qulubikum?" Bagaimana Al-Quran, apa yang Al-Quran telah tanamkan di hati? Fa innal Quran rabi'ul qulub. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah penyiram hati. Al-Quran adalah musim seminya hati kita. Kama annal ghaith rabi'ul ard. Sebagaimana hujan adalah penyiram yang melahirkan musim semi bagi bumi. Karena itu kita berharap semoga ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari menjadikan hati kita ini menjadi lembut, hati kita ini menjadi musim semi yang kemudian tumbuh bunga-bunganya, tumbuh buah-buahannya yang tidak hanya manfaat buat kita tapi juga manfaat bagi orang lain. Ikhwah fillah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ngaji Sa'ban kali ini kita akan mengkaji satu ayat Al-Quranul Karim yang berbicara tentang makhluk Allah yang kecil, semut. Di ayat yang ke-18 dari surat An-Naml. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ayat ini dibuka dengan kata hatta. Hatta meskipun diletakkan di awal kalimat, kan karena itu menjadi ibtidaiyah, permulaan. Tapi kata hatta tidak mungkin difahami kecuali kita melihat sebelumnya. Karena hatta mengindikasikan hasil dari sesuatu yang terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi sebelumnya? Yang terjadi sebelumnya adalah Nabi Sulaiman mengumpulkan tentaranya dan marching, berjalan, entah untuk suatu kepentingan dakwah. Tentara Nabi Sulaiman ini bergerak menuju ke satu tempat. Al-Quran menggambarkan setelah mereka bergerak, akhirnya mereka sampai. Dan karena itu ayat ini diawali dengan kata hatta. Nabi Sulaiman dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang nabi yang memiliki huge army, tentara yang sangat besar. Bahkan tentaranya tidak hanya dari kalangan manusia. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wal tayri fahum yuza'un. Dan ditundukkan untuk Nabi Sulaiman tentaranya dari kalangan apa? Minal jinni, dari bangsa jin, wal insi, dari kalangan manusia, wal tayri, dan dari burung-burung, fahum yuza'un. Dan mereka semuanya itu berbaris rapi, bergerak mereka hatta, sehingga idza atau, apabila mereka sampai. Idza adalah dhorob zaman bimakna hina, yakni ketika mereka sampai. Karena itu Al-Quran menggunakan kata atau, karena Masya Allah ini huge army, powerful. Karena itu mudah saja bagi mereka. Somehow kemudian setelah mereka berjalan sampai mereka di satu lembah semut. Begitu sampai di lembah semut, qalat namlah, Al-Quran kemudian kameranya berpindah. Awalnya mensorot Nabi Sulaiman dan his army, ya, tentaranya. Sekarang kemudian sorotan kameranya dipindah ke semut, kawanan semut yang berada di tempat tersebut. Al-Quran kemudian menyatakan ada satu ekor semut perempuan yang berkata, ya hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun. Seekor semut berkata, ya ayyuhan naml, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum,
Masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Agar kalian tidak diinjak, agar kalian tidak di-crush oleh Sulaiman dan tentaranya Sulaiman. Wa hum la yuz'un. Dan mereka tidak menyadarinya. Mari kita lihat ayat ini. Ayat ini konteksnya adalah ketika Nabi Sulaiman bersama bala tentaranya sampai di satu lembah semut. Allah kemudian menggambarkan tentang reaksi yang diberikan oleh hewan yang sangat kecil ini, yaitu semut. Yang pertama yang menarik untuk kita lihat, surat An-Naml ayat ke-18 ini mengulang 3 kali untuk kata semut. Hatta idza atau ala wadin naml, yang pertama, qalat namlatun, yang kedua, yang ketiga, ya ayyuhan naml. Naml, namlah, naml. What a coincidence, menarik, karena ternyata kalau kita mengkaji tentang semut, semut itu memang bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan the queen, the female ant, semut perempuan. Yang kedua, semut yang bertugas sebagai worker, sebagai pekerja. Dan yang ketiga, semut yang bertugas sebagai defender atau sebagai penjaga, sebagai army-nya. Jadi sebagai worker yang pertama, sebagai soldier, sebagai tentara, dan sebagai queen. Seakan-akan Al-Quran ini menunjukkan 3 bagian dari semut ini. 3 bagian dari semut ini. Yang pertama yang menarik, dari mana Al-Quran begitu sangat mengagumkan, bisa menjelaskan kepada kita bagaimana kehebatan semut itu sebagai makhluk yang sangat kecil, yang bagi orang terutama pada zaman itu adalah mustahil memahami semut. Ucapannya misalnya, bagaimana pembagiannya, bagaimana division of labor-nya, pembagian kerja di antara mereka, hampir mustahil. Masya Allah, ini menjadi salah satu bukti kalau Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya dibuka kemudian dengan kata ya qalat namlah, berkata semut. Sebagian mufassir menyatakan meskipun kalimat ini menggunakan bentuk perempuan, namlah, ada yang menyatakan ini tidak diarahkan kepada jenis semut perempuan. Saya tidak setuju dengan itu. Saya memilih dengan pendapat yang menyatakan memang ini adalah female ant atau semut perempuan. Yang paling menarik ternyata dalam satu koloni, memang yang memberikan instruksi, perintah atau apapun itu kepemimpinannya memang terletak pada queen. Karena queen berada di dalam 1-2 meter misalnya di balik dari dalam tanah sana, dan dialah yang the real king-nya atau queen-nya. Karena nanti kemudian dibagi 2 semut-semut yang lain itu, satu sebagai soldier, yang lain sebagai worker, sebagai pekerja dan sebagai militernya untuk mendefend anak-anaknya, ratunya yang ada di koloninya. Karena itu ketika Al-Quran mengatakan qalat namlah, ini menakjubkan sekali karena perintah itu diberikan oleh semut perempuan. Wa ya lal ajib. Dari mana bisa Al-Quran? Dari mana kalau ini tidak datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dahulu ada kisah menarik. Imam Qatadah pernah datang ke Baghdad. Kemudian ramai orang-orang mengerumuni Imam Qatadah, dan Imam Qatadah mempersilahkan kalau orang-orang bertanya. Ada anak muda yang kelak menjadi salah satu imam madhab, namanya Imam Abu Hanifah. Imam Hanifah berkata kepada orang-orang, saluhu an-namlati Sulaiman, akanat dzakaran au untha, kata dia. Tanyailah Imam Qatadah itu tentang semutnya Nabi Sulaiman. Apakah semutnya Nabi Sulaiman itu perempuan atau laki-laki?
Begitu nanti menjawab, Imam Qatadah merujuk kepada tidak menjawab sebagai perempuan, tapi anak muda ini namanya Abu Hanifah ini, Imam Hanafi kelak menjadi menjawab sebagai perempuan dengan dalil bahwa Al-Quran menggunakan bentuk redaksi muannas. Qalat namlatun. Lau kana dzakaran, kata Imam Abu Hanifah, kalaulah memang semut itu laki-laki, laqala, maka pasti Al-Quran menyatakan qala namlatun. Karena Al-Quran menggunakan kata qalat namlatun, artinya berarti semutnya semut perempuan, yang memberikan order semut perempuan. Yang pertama, kalimatnya yang diucapkan oleh the queen atau ratu semut ini menarik kalau kita lihat, karena kalimatnya menggunakan kata ya ayyuhan namlu. Kata ya ayyuha menunjuk tidak sekedar panggilan nida biasa. Kalau kita memanggil biasa hanya menggunakan kata ya. Dengan menggunakan kata ayyuha ada dua indikasi di sini. Yang pertama, ayyun itu menunjukkan bahwa pemanggilnya tahu. Kepada siapa dia memanggil, dia tahu. Masya Allah. Dia tahu kepada siapa diarahkannya. Jadi seakan-akan ini menunjukkan model percakapan orang-orang atau makhluk yang berakal. Padahal ini adalah jenis hewan. Masya Allah. Ya, yang pertama. Yang kedua, ha menunjukkan bahwa semut ini lokasinya ada yang jauh. Karena itu ditambahi ha untuk litanbih, ya, untuk lil ba'id, ya, isyarah lil ba'id, untuk nunjukin apa? Ya yuha. Jadi semut ini tahu. Kuitnya tahu karena banyak, karena mungkin di tempat yang jauh. Karena itu dia menyatakan ayyuha. Wahai semut-semut. Ya ayyuhan namlu, bukan ya namlu, tapi ya ayyuhan namlu. Jadi kehebatan dari kalimat ini yang pertama adalah karena redaksinya model mukhatabatul uqala, ya, model percakapan orang-orang yang memiliki atau makhluk yang memiliki akal. Jadi Quran memperlakukan semut itu seperti hewan-hewan yang seperti makhluk yang memiliki kecerdasan intelektual. Karena itu cara pengucapannya adalah dengan ya ayyuha, ya ayyuha. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan kalimatnya udkhulu masakinakum. Udkhulu itu juga menggunakan dhamir bagi aqil, bagi yang berakal. Bukan udkhuli misalnya, udkhulna misalnya, kalau merujuk kepada benda tidak, tapi merujuk kepada aqil. Karena itu menarik bagaimana Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa semut itu memiliki cara berkomunikasi. Padahal informasi yang sampai kepada kita bahwa semut itu bisa melakukan komunikasi adalah penemuan yang baru-baru ini di kalangan dunia modern. Ini menarik. Apakah memang semut mampu berkomunikasi? Sains memberitahukan kepada kita, semut bahkan mampu berkomunikasi dengan 3 cara. Yang pertama, dia punya anten 2 di depannya itu, ya. Antennya itu akan mengeluarkan menurunkan hormon, ya, mengeluarkan feromon namanya, yang dengan itu kemudian memberikan sinyal kepada semut-semut yang lain. Dan feromon itu bisa terletak di antenanya, ya, di kepalanya itu, bisa di kakinya, bisa juga di pantatnya, di belakang, ya. Dan ini menarik karena masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Kalau misalnya bagian pantatnya yang mengeluarkan feromon, maka itu menunjukkan adanya bahaya, dan seterusnya dan seterusnya. Satu, mereka ternyata mampu melakukan percakapan meskipun kita tidak bisa memahaminya tentu saja, kecuali Nabi Sulaiman, ya. Karena mereka mampu bercakap-cakap dengan cara merilis feromon. Yang kedua, mereka tidak saja merilis feromon atau menangkap molekul-molekul yang floating, yang kemudian ditangkap dan kemudian
dirilis dalam bentuk feromon, ada juga mereka juga bertemu satu sama lain, touching satu sama lain, meeting satu sama lain. Masya Allah ya. Karena itu Al-Quran tidak salah ketika Al-Quran menggunakan dhamir lil uqala, dhamir buat mereka yang berakal, untuk semua, untuk semua. Dan ini mengagumkan karena ternyata semut ini menarik. Dia tidak hanya makhluk yang berakal, tapi dia mirip dengan manusia. Dia bisa dalam organisasi sosialnya, dia punya division of labor, ya, punya pemisahan pekerjaan yang itu hanya bisa terjadi pada masyarakat yang civilized, ya, ada division of labor. Mereka siapa yang jadi pekerja, siapa yang bagian mendefend, siapa yang queen, siapa yang menjadi pejantan, semuanya ada. Dan menarik, bahkan kalau ada yang mati, mereka membawa, mengusung keluar untuk dikuburkan. Mereka tahu sistem storage, kalau ada makanan yang warnanya masih hijau dan kemudian basah, dia bawa keluar misalnya agar tidak menjadi basi dan kemudian dimasukin lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Mereka punya sistem storage, mereka punya market, mereka mengajari anak-anak buahnya yang masih muda, dan berbagai hal yang kita dapatkan dalam ilmu modern sekarang ini tentang semut. Yang itu menunjukkan kebenaran Al-Quranul Karim, karena Al-Quran menunjukkan semut sebagai binatang yang berakal. Al-Quran kemudian menyatakan bahwa udkhulu masakinakum, udkhulu masakinakum, masuklah kalian semuanya ke rumah-rumah kalian. Menarik, Quran tidak menggunakan kata udkhulu buyutakum atau udkhulu juhurakum, tapi udkhulu masakinakum. Kenapa dipilih kata maskan? Ini menarik, karena mereka ini sedang bergerak. Mereka ini pada posisi harokah, bergerak. Karena itu bahasa yang paling tepat adalah menggunakan kata yang merupakan antonim dari kata harokah, yaitu sukun. Dari itu diambil kata masakinakum. Dan bukan hanya itu maknanya. Ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tapi di mana dia menetap di sana, tidak bergerak lagi. Karena mereka itu punya rumah-rumahnya sendiri-sendiri. Masya Allah. Karena itu rumah yang membuat dia sakinah, menjadi tentram dia. Yang orang nggak tahu, karena rumahnya satu koloni semut itu seperti iceberg, ya, seperti gunung es. Di atas kita melihat ada gundukan tanah kecil saja, tapi di bawah itu bisa sampai 2 meter, dan itu mengular-ular. Bagaimana mereka punya shelter, punya rumah yang berbeda-beda sesuai dengan division of labor yang mereka miliki. Masya Allah, Al-Quran menyatakan udkhulu masakinakum, udkhulu masakinakum, la yahtimannakum. Dikasih order oleh queennya dan menyatakan, wahai semut-semut, masuklah kalian semuanya ke sarang-sarang kalian, ke rumah-rumah kalian. Agar kenapa? La yahtimannakum, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman wa junuduhu, Nabi Sulaiman dan tentaranya Sulaiman. Kata la yahtimannakum, menarik. Kata al-hatmu dalam bahasa Arab itu sesungguhnya adalah kalau kita punya kayu yang kering atau daun yang kering, kemudian kita injak, dan begitu kita injak akan keluar bunyi krak, ya, karena seperti pecahan kaca. Karena itu dulu orang menyangka bahwa ini kurang tepat. Al-Quran menggunakan kata la yahtimannakum, karena kalau orang menginjak semut, tidak keluar muncul bunyi seperti daun kering yang diinjak atau kayu kering yang diinjak. Tapi Masya Allah, sekarang kita mengetahui bahwa ternyata semut itu, terutama di bagian kepalanya, itu terdiri dari silikon yang bahannya persis seperti kaca pada hari ini. Sehingga jadi kalau kita menginjaknya, itu memang cara rusaknya kepalanya itu seperti kaca yang pecah, atau seperti daun kering yang diinjak, atau seperti kayu yang diinjak. Karena itu Al-Quran menggunakan kalimat la yahtimannakum, la yahtimannakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Quran tidak menggunakan ucapan si semut ini, tidak menggunakan misalnya la yahtimannakumun nabi,
Atau la yahtimannakum, tapi digunakan hanya nama Nabi Sulaiman. Tidak menggunakan embel-embel yang melekat pada Nabi Sulaiman. Nabi misalnya, atau raja misalnya, Mulku Sulaiman, Nabiyu Sulaiman, enggak. Hanya cukup Sulaiman. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman sudah dikenal, sudah famous di kalangan makhluk-makhluk Allah, termasuk di kalangan hewan-hewan, kalau dia adalah seorang Nabi. Yang pertama. Yang kedua, karena ini kondisi emergency. Orang kalau emergency tidak menggunakan kalimat yang panjang, tapi kalimat yang pendek. Anda kalau emergency dan minta tolong, tidak mungkin kalimatnya menjadi panjang. Tolong, tidak mungkin. Tapi cepat, tolong, cepat. Karena itu tidak digunakan sematan-sematan yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Cukup Sulaiman. Wa junuduhu. Quran memilih kata junud, bukan kata yang lain, misalnya jaish. Kenapa? Karena tentaranya Nabi Sulaiman tidak saja manusia. Nabi Sulaiman punya banyak tentara, dari kalangan jin, dari kalangan yang, karena itu digunakan kata junud. Hu-nya, dhamir itu dipakai karena mereka sudah sama faham. Ini menariknya. Jadi antara semut, pemimpinnya semut, yang merupakan female, semut perempuan, dengan kawanan semut yang lain, mereka ini semua sudah tahu siapa Nabi Sulaiman, siapa tentara-tentaranya Nabi Sulaiman. Masya Allah. Dia tahu kalau tentaranya Nabi Sulaiman tidak hanya dari kalangan manusia, tapi juga dari kalangan jin, tapi juga dari kalangan burung-burung. Karena itu dia cukup dengan wajunuduhu. Dan yang paling memukau, ujungnya juga bukan wahum la ya'lamun, tapi wahum la yash'urun. Kenapa? Karena kalau ya'lamun seakan-akan yang diadres hanyalah manusia saja. Padahal tentaranya Nabi Sulaiman tidak hanya dari kalangan manusia. Ada manusia, ada jin, ada burung-burung, ada makhluk yang lain. Karena itu kalimat yang tepat yang dipakai wahum la yash'urun. Wahum la yash'urun. Wow. Satu kalimat komunikasi yang amat sangat menunjukkan tingkat kecerdasan, kemampuan komunikasi yang sangat genial dari seekor semut. Dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita nggak tahu. Bahkan dia tahu sebelum Nabi Sulaiman datang menginjak dia, ada yang menyatakan jaraknya itu 3 mil masih. Wallahu a'lam. Tidak ada data yang bisa kita pastikan, tapi yang jelas ada jarak masih antara tempatnya semut ini, lembah semut ini dengan Nabi Sulaiman dan tentaranya. Tapi mereka sudah mampu mendeteksinya. Karena itu Syekh Fadil Shalih As-Samirai menyatakan, dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran sebenarnya menggambarkan tidak kurang dari 15 kemampuan semut. Wallahu a'lam. Kalau Anda browsing di internet misalnya atau di YouTube, ada beberapa yang mendaftar kemampuan dari semut misalnya. Sampai ada yang 10, macam-macam lah kemampuan semut ya. Tapi kalau kata Syekh Fadil Shalih As-Samirai, dari kalimat yang dipakai oleh Al-Quranul Karim tentang semut yang ada di ayat ke-18 surat An-Naml ini, kita bisa merangkum kata Syekh Fadil Shalih, tidak kurang dari 15 kemampuan semut. Semut mampu hadarat, nadat, nasohat, anzarat, ammamat, akadat, qassarat, balagat, ahassat, badarat, nabbahat, amarat, nahat, bayyanat, a'darat. Masya Allah ya. Sekitaran 15 kemampuan semut ya. Misalnya semut mampu untuk nasihati. Dari mana kita tahu? Dari kata la yahtimannakum. Semut mampu ngasih warning, ngasih peringatan. Dari mana? Wahum la yash'urun. Semut mampu memberikan penekanan. Dari mana kita? Dari nun taukid yang dipakai. La yahtimannakum. Semut mampu menyampaikan pesan. Balagat yahtimannakum. Semut mampu merasakan ahassatnya. Ahassat, dia mampu mendeteksi dari mana? Biwujudi Sulaiman. Pada Nabi Sulaiman yang belum nyampe. Masya Allah. Badarat, mampu dengan cepat menyampaikan berita. Ya, Masya Allah. Bercepat-cepat. Bahkan sebelum sampai sudah dikasihkan beritanya. Ya. Nabbahat, ngasih atensi dengan kalimat ayyuha. Bahkan mampu memerintah. Ammarat, dengan kalimat apa? Udkhulu. Semut juga mampu untuk melarang. La yahdimannakum. La yahdimannakum. Misalnya. Semut juga bisa melakukan klarifikasi. Ya.
siapa yang mau menginjak mereka, dia tahu Sulaiman wa junuduhu a'zarat, ya, ngasih udzur. Masya Allah, ini beberapa kemampuan yang bisa kita tangkap, ya, yang mestinya ini kalau dikaji lebih jauh tentu akan jauh lebih menarik lagi, karena Al-Quran memberikan bagaimana kemampuan semut, makhluk yang sangat ringkih itu. Ternyata Masya Allah, dia punya sistem organisasi yang memukau, cara komunikasi yang sangat mengagumkan. Masya Allah, Masya Allah. Karena itu, dengan melihat semuanya itu, Nabi Sulaiman kemudian tersenyum. Fatabassama dhahikan. Dan kemudian dia berdoa kepada Allah SWT. Ya, Masya Allah, kehebatan dari semut yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Ada satu dialog yang menarik ditulis oleh Imam Al-Lusi di dalam tafsirnya. Semut ini digambarkan ruwiya anna Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, lamma sami'a qawlan namlah, ketika Nabi Sulaiman mendengar ucapannya semut perempuan ini, ratunya, ketika berkata, ya ayyuhan naml, wahai semut-semut, udkhulu masakinakum, masuk ke sarang-sarang kalian, ila akhirih. Qala, kata Nabi Sulaiman, ituni biha, datangkan si semut ratunya ini kepadaku. Fa'atau biha, kemudian didatangkanlah. Dan Nabi Sulaiman bercakap-cakap dengan si semut ini. Faqala, lima haddartin namla zulmi, kenapa engkau menakut-nakuti, mencemaskan, ya, kawanan semut itu dengan kezalimanku? Amma alimti anni nabiyyun adlun, apakah kamu tidak tahu bahwa aku ini adalah seorang nabi yang adil? Falima qulti la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, kenapa engkau berkata bahwa Sulaiman dan tentaranya bisa jadi menginjak kalian semuanya? Faqalat, berkatalah si semut perempuan ini, amma sami'ta qauli, tidakkah engkau mendengarkan ucapanku yang akhir? Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak mengetahui. Wa ma'adalika, dan dengan itu yang aku maksudkan, kata si semut, inni lam urid hatman nufus, yang aku inginkan bukanlah untuk menghancurkan diri. Wa inna aradtu hatmal qulub, yang aku inginkan, yang aku maksudkan adalah kehancuran hati. Ya. Khasyitu ayyarau ma an'ama Allah ta'ala bihi 'alaika minal jah, kata semut itu. Yang aku takutkan tadi itu bukanlah, yang aku harapkan bukanlah aku mengkhawatirkan kehancuran diri-diri dari anak buahku semua, tapi yang aku takutkan adalah mereka itu akan mengalami kehancuran hati. Kenapa demikian? Khasyitu ayyarau ma an'ama Allah ta'ala bihi 'alaik, karena aku takut ketika mereka melihat semua nikmat yang diberikan Allah kepadamu, wahai Nabi Sulaiman, minal jahi wal mulkil azim, dari prestise, keagungan, kerajaan yang sangat agung. Fayaqa'u fi kufranin ni'am, dan kemudian mereka semuanya justru mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fala aqalla min ay yastaghilu bin nadhari ilaika an tasbih, karena sudah banyak yang sibuk melihat dirimu sampai dia lupa bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Faqala laha Sulaiman, dan Nabi Sulaiman kemudian berkata kepada si semut, "Aidni, nasihati aku." Faqalat, dan si semut itu berkata, "A'limta lima, tahukah engkau kenapa ayahmu disebut dengan Nabi Daud?" Kemudian berkatalah Nabi Sulaiman, "Aku tidak tahu." Semut itu berkata, karena sesungguhnya dia dinamakan dengan Nabi Daud karena dia bisa mengobati luka-luka di dalam hati. Wa hal tadri lima summita Sulaiman, tahukah engkau kenapa engkau dinamakan Nabi Sulaiman? Qala, aku juga enggak tahu, kata Nabi Sulaiman. Berkata semut, li annaka salimul qalbi wa sadri, karena engkau memiliki hati yang selamat, hati yang baik, hati yang salim. Summa qalat, atadri lima sakharallahu ta'ala lakar riyah,
tahukah engkau kenapa Allah membuat kemampuan kepadamu untuk menundukkan angin? Kenapa Allah menundukkan angin untukmu? Qala, Nabi Sulaiman berkata, aku tidak tahu. Qala, berkata si semut itu, kata semut, karena Allah ingin mengabarkan kepadamu, anna dunya kullaha rih, sesungguhnya dunia ini semuanya adalah angin. Faman i'tamada 'alaiha, siapa yang bergantung kepadanya, faka'annama i'tamada 'ala rih, dia seperti bergantung kepada angin yang cepat berlalu. Sahabat, menarik dengan mengajak pada Al-Quranul Karim. Semestinya kita tidak lagi melihat semut hanya sekedar semut, makhluk Allah yang ringkih. Tidak, dia juga mengerti sikap kita. Dia mengerti apa yang kita lakukan. Dia sebenarnya mampu bercakap-cakap. Dia punya perasaan. Dia punya kemampuan untuk bertasbih kepada Allah SWT. Dia ingin menyelamatkan kelompoknya. Allah, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui semut ini untuk melihat seluruh ciptaan Allah ini sebagai bagian dari makhluknya Allah SWT. Kita, semut, apapun saja adalah satu bagian dari makhluknya Allah SWT yang sama-sama ingin mengabdi, bertasbih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.